Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan makna wudhu atau tafsir wudhu. Wudhu itu merupakan syarat dalam untuk melakukan sebuah kegiatan ibadah. Jadi wudhu itu sebagai kunci untuk mensucikan diri dari hadas yang kecil. Jika tidak wudhu tidak sah sholat. Jika tidak wudhu maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan, atau ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Wudhu itu fardunya ada 6. Yang pertama niat, kemudian sambil membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian rambut, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan harus tertib. Yang pertama kita bahas niat. Niat itu merupakan sebuah klaim, sebuah pernyataan, sebuah titik tolak dari sesuatu yang akan kita lakukan, titik berangkatnya, klaimnya gitu loh. Jadi sebuah pekerjaan itu akan bernilai jika identitasnya jelas, niatnya jelas gitu loh. Jika tidak ada niat yang jelas, tidak ada identitas pekerjaan yang jelas, maka pekerjaan itu tidak bernilai. Tidak sah. Kalau wudhu itu tidak sah kalau tidak ada niatnya. Sholat itu tidak sah kalau tidak ada niatnya. Nah, ketika kita berniat itu kan tempatnya dalam hati. Nah, maksud dari niat itu adalah urusan niat itu urusannya langsung vertikal dengan Allah. Tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang tersebut dengan Allah. Nah, maka struktur niat sebenarnya adalah urusannya antara makhluk dengan Khalik gitu loh. Nah, maka ketika berwudu, membersihkan berniat dalam hati untuk mensucikan diri, mensucikan ruh, juga mensucikan sukma. Nah, maka sebenarnya di situ juga membersihkan hati gitu loh. Dalam artian begini, identitas hati juga dibersihkan kepada Robnya, kepada Kholiknya gitu loh. Jadi wudhu itu ketika berniat itu juga sebenarnya membersihkan diri dengan Tuhan, membersihkan diri dengan Rob, membersihkan diri dengan Allah gitu. Jadi sambungannya begini, ketika mensucikan berniat itu kan sambil membasuh muka, sambil membasuh wajah. Nah, wajah itu juga identitas, tapi lahiriah gitu. Jadi kalau di foto kan jelas wajah, bukan tangan. Nah, wajah ini merupakan salah satu identitas utama. Jadi kenapa ketika kita membersihkan wajah sambil niat, atau niat sambil membersihkan wajah, yang pertama memang niat itu harus dilakukan pada saat pekerjaan dimulai gitu. Tapi pada prinsipnya adalah maksud dari kenapa membersihkan wajah sambil berniat, atau berniat sambil membersihkan wajah, jadi harus clear dengan Allah, dan juga harus bersih dengan manusia. Identitas kita sebagai manusia itu harus bersih dengan Allah, tidak ada sangkut paut urusan, tidak ada dosa maksudnya, dan juga harus clear, harus bersih dengan manusia. Jadi identitas kita itu tidak boleh
maksudnya jangan sampai terus dicari-cari atau bermasalah dengan orang lain. Tuh, bermasalah dengan hukum lah, bermasalah dengan tetangga dan sebagainya. Jadi kenapa itu bersamaan? Jadi maksudnya prinsipnya adalah hati urusan clear dengan Allah, urusan hati clear dengan Allah, urusan wajah clear dengan manusia. Kemudian yang kedua, membasuh tangan. Membasuh tangan itu maksudnya, tangan itu adalah simbol karya. Jadi kita dalam setiap karya kita itu harus berkarya. Dengan tangan ini kita harus berkarya, harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, karya-karya ini tentu sesuai dengan proporsinya, tidak harus sama. Dokter ya dengan dokternya gitu, musisi dengan musisinya, ulama dengan ulamanya. Tapi yang jelas adalah karya-karya kita itu harus bisa bermanfaat. Karya-karya kita itu harus memberikan nilai lebih dalam kehidupan ini gitu loh. Karya-karya kita itu juga harus tidak bermasalah baik dengan hukum dunia maupun hukum akhirat lah gitu. Jadi karya-karya itu harus clear juga. Jadi tangan itu adalah simbol kekaryaan, simbol karya. Kemudian yang ketiga, membasuh kepala. Kepala itu adalah maknanya ide atau maknanya rencana atau maknanya forecasting lah gitu. Nah, ide, pikiran atau yang sering buah pikiran lah, sering dikatakan seperti itu. Ide pikiran itu haruslah juga sama dengan karya tadi. Yang pertama, ide itu harus suci, harus bersih, harus berangkat dari hal yang suci untuk hal yang suci gitu. Kemudian yang kedua, ide itu harus memberi manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, ide itu harus bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Artinya apa? Jika seseorang punya ide, ada baiknya didokumentasikan. Makanya ada bahasa yang tertulis akan abadi. Banyak sekali orang-orang itu yang yang membuat tulisan, baik itu berupa buku atau kitab-kitab klasik, atau bahkan sampai sekarang itu bukunya atau kitabnya masih dibaca. Itu merupakan buah pikiran dari orang-orang sebelum kita. Nah, makanya jika kita memiliki buah pikiran yang bersih, tuangkan supaya bisa bermanfaat baik untuk zaman saat ini ataupun untuk saat yang akan datang. Yang selanjutnya, setelah rambut atau simbol kepala, selanjutnya adalah kaki. Kaki itu maknanya fasilitas. Jadi fasilitas di sini juga bermakna waktu. Artinya apa? Ketika kita masih punya fasilitas yang berupa kaki, maka itu harus dimanfaatkan untuk jalan kebaikan. Jadi kaki ini merupakan simbol fasilitas untuk mendukung tangan dalam berkarya, untuk mendukung otak dalam berpikir, untuk mendukung pembersih atau menciptakan identitas yang baik gitu. Ya, jadi kaki ini merupakan simbol dari fasilitas yang harus dimanfaatkan keberadaannya selama masih ada waktu, selama masih diberi fasilitas. Kemudian yang terakhir, tertib. Mana tertib di sini sering dimaknai sebagai berurut, atau maksudnya urutannya jangan sampai gejlok lah gitu ya urutannya. Tapi makna lain juga, makna tertib di sini lebih pada proporsinya gitu. Maksudnya proporsinya, kita hidup ini sudah ada proporsi masing-masing. Ada yang hanya bisa berpikir, menulis, ada yang hanya bisa berkarya, ada yang hanya bisa bermusik, ada gitu. Jadi kemampuan atau kapabilitas orang itu berbeda. Oleh karena itu
Makna tertib di sini dalam pengertian ini adalah mari kita berkarya beraktivitas sesuai dengan proporsinya. Tangan ya tangan, pikir ya pikir gitu. Yang mampu berpikir silahkan memberi manfaat dengan berpikir, yang mampu berkarya silahkan manfaat dengan berkarya gitu. Jadi masing-masing ada proporsinya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.